Selamat siang, kita. Waalaikumsalam Ibu Rizka, selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa baiknya nikmat Allah Ibu. Ibu sehat Wah, Ibu? alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat ya, Bu. Sepertinya Ibu lihat ya. Oke ya, Bu. Di sini saya bertindak sebagai observer pada kegiatan coaching Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, saya akan menyampaikan beberapa indikator apa yang akan menjadi penilaian saya selama observasi berlangsung. Nah, di sini indikator yang menyatakan Ibu berhasil adalah jika Ibu dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di dalam Aluterta ini. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Ibu Vita, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching kita siang ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ya Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Tetapi pada coaching hari ini saya akan lebih menspesifikkan kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi saya menangkap ya bahwa Ibu ingin mengembangkan ketiga-tiga kompetensi Alutirta ini. Namun secara khususnya yang Ibu kembangkan yang itu pertanyaan berbobot dan pendengar yang aktif. Oke Bu, apa Ya yang menjadi benar tolak Ibu. ukur bagi Ibu kegiatan? Oke, oke. Ulangi lagi ya Bu. Apa yang menjadi tolak ukur bagi Ibu kegiatan Ya, ini tercapai dan terlaksananya dengan baik? oke, yang saya harapkan nanti setelah dilakukan coaching pada hari ini, saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, jadi begitulah ya Bu gambarannya secara umum. Baiklah Bu, saya persilahkan kepada Ibu Vita untuk melakukan kegiatan coaching pada siang ini. Baik, silakan Ibu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Vita. Selamat siang Ibu. Siang juga. Nah, gimana kabarnya nih Ibu Nur? Sehat Ibu? Alhamdulillah, tabarakallah sehat. Ibu Vita gimana nih? Sehat juga ya? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Nah, hari ini kita janjian ya Bu, mau coaching hari ini ya Bu. Kalau dilihat dari wajah Ibu, kayaknya ada sesuatu di depan nih. Eh, Boleh nih Ibu, kita mau ngobrol sebentar 15-20 untuk coaching kita hari ini. Bisa Ibu? Ya, oke. Memang benar Bu ya. Saya kan ingin bertemu dengan Ibu, ingin ngobrol ya tentang bincang-bincang tentang permasalahan yang saya alami, dan mudah-mudahan saya berharap nanti dari bincang-bincang ini saya bisa menemukan solusi yang saya harapkan, dan saya mm, memiliki arah yang jelas itu apa yang harus saya lakukan dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya bersama-sama ya Bu. Oke, Amin. sebelumnya kita menemukan langkah-langkah selanjutnya, bisa nggak Ibu ceritakan apa masalah yang terjadi di sekolah atau di kelas Ibu? Permasalahan yang saya amati saat ini Ibu Vita, yang pertama, anak saya itu malas melakukan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, dia ketika belajar itu banyak mengantuk, tidak konsentrasi, matanya terbuka tapi ingatannya entah kemana-mana. Kemudian tidak ada aktivitas mencatat gitu ya, bertanya atau menjawab gitu. Nah, ketika kita berdiskusi mereka pun lamban gitu ya, tidak merespon apa yang kita tanyakan karena mereka tidak ada konsentrasi untuk belajar, itu pikirannya jauh entah kemana. Dan ini mungkin salah satu penyebabnya menurut saya kan efek dari corona itu. Jadi kira ini yang akan saya bicarakan dengan Ibu ya, solusinya seperti apa gitu. Oke, baiklah Bu.
sebelum lebih jauh lagi, saya garis bawahi dulu ya Ibu coaching kita hari ini. Masalah Ibu nih tentang nih siswanya ya, muridnya yang masih kurang aktif. Hal ini kita lihat dari malasnya mereka dalam beraktivitas, terlihat masih sering mengantuk di kelas, tidak ada aktivitas dicatat. Kan kalau diskusi mereka lambat respon ya Bu ya, dan kurangnya konsentrasi, dan ini bisa jadi dari efeknya corona tadi ya Bu. Oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, dari permasalahan Ibu yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, apa sih yang Ibu harapkan nantinya Bu? Nah, saya berharap ya dengan adanya bincang-bincang dengan Ibu Vita, saya berharap saya menemukan solusi yang pas nanti. Dan juga mohon arahan dari Ibu Vita mungkin ya, gimana saya bisa mencari solusi dan bisa menerapkannya dan akhirnya ada perubahan nanti dalam kelas saya gitu. Jadi yang Ibu harapkan itu adalah menemukan solusi sehingga pembelajaran tersebut bisa menyenangkan bagi murid nanti ya Bu. Nah, kira-kira solusi yang ideal itu siswa yang aktif itu menurut Ibu gimana nih? Ya, siswa yang aktif itu dia melakukan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita rancang. Yang pertama menurut saya dulu siswa itu bersemangat dulu lah untuk belajar dia. Dia bersemangat bahwa dari rumah dia melangkahkan kaki, niatnya adalah untuk belajar gitu. Nah, kalau ini kan kayaknya untuk hanya melepaskan tanggung jawab aja disuruh orang tua sekolah udah gitu kan. Yang kedua, ketika dalam kelas itu memang mereka pikirannya ada ke pembelajaran gitu. Jadi ketika dia diminta untuk membaca buku yang memperhatikan stimulus, mereka itu tanggap gitu. Kan itu dia konsentrasi. Kemudian ketika ada diskusi, mereka aktif itu menjawab pertanyaan, dia aktif. Kemudian dia mau merespon apa yang kita tanyakan gitu. Nah, ketika kita melakukan evaluasi dan mereka dapat materi yang kita ajarkan di hari itu gitu. Oke Ibu, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya berarti menurut Ibu ya, kalau siswa yang aktif itu dia sadar bahwasanya pentingnya belajar Ya, diri, gitu. dari diri mereka. Intinya mereka sadar ya Bu, kesadaran diri tadi ya Bu ya, supaya apa semangat belajar itu. Iya. Nah, kira-kira kalau dari penilaian Ibu nih, murid Ibu berada di level berapa nih kalau kita lihat dari level skala 1 sampai 10, kesadaran diri anak Ibu dalam pembelajaran ini di tingkat level berapa ini? Masih tengah-tengah sih, 5 gitu rata-rata. Oke, berarti di level 5 ya Bu. Nah, dengan kondisi sekarang ini, jika dilakukan peningkatan untuk pembelajaran, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke tingkat berapa nih Bu? Saya pengennya 10 ya sebenarnya, tapi untuk langkah awal ini saya ambil yang 8 dulu deh Bu Vita gitu. Oke, sebenarnya kan untuk bagusnya ya 10 ya Bu. Iya. Tapi itu udah Masya Allah Bu, dari 5 ke 8 itu perlu kerja keras juga Ibu nih Bu. Nah, kira-kira usaha apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan peningkatan ini? Nah, usaha yang saya lakukan Bu, yang jelas kita sebagai seorang guru kan selalu mengupgrade kemampuan karena beda zaman, beda karakter siswa yang kita hadapi gitu kan. Karena ini zaman yang penuh dengan dunia digital, penuh dengan informasi yang sangat terbuka yang mereka dapatkan dari luar, itu sangat mempengaruhi konsentrasi mereka gitu. Salah satunya adalah mereka faktor Android gitu ya. Mereka banyak melihat apa saja di dunia maya gitu. Nah, salah satunya saya mungkin Ibu memanfaatkan gadget mereka untuk belajar. Kenapa? Ketika dia belajar itu kan tidak konsentrasi karena dia coba mencuri-curi waktu membuka handphonenya, karena di tempat sekolah saya itu kan masih bisa bawa handphone gitu. Nah, dan memang pernah saya tanyakan ke anak gitu, kalian lebih suka membacanya di mana tuh? Bawa buku atau gimana Bu? Saya foto aja lah Bu, saya buka di handphone aja lah Bu, kan berat kan seperti itu. Itu mungkin salah satu. Yang kedua, nah sesuai dengan
kurikulum merdeka gitu Ibu Vita ya, kan kita tuh harus melaksanakan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kita harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, mungkin ini yang belum saya lakukan itu. Saya belum melakukan secara maksimal mendata ya peserta didik saya ini dia arah pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, saya perlu melakukan tes diagnostik si anak saya ini dia lebih suka belajarnya seperti apa, mungkin diagnostik ya belajar gitu ya, tapi saya lebih ke konkretnya gitu, dia maunya belajarnya apakah dengan media seperti apa ya, dengan metode seperti apa, dan dengan cara apakah dia lebih memahami, apalagi mata pelajaran saya adalah mata pelajaran fisika gitu. Nah, itu mungkin yang belum saya minta. Nah, kemudian saya akan belajar juga dari PMM, dari YouTube gitu, bentuk strategi pembelajaran yang aktif gitu. Nah, dengan pola anak didik sekarang yang lebih suka dia bergerak gitu. Kalau dia duduk membaca, umumnya mereka nggak suka gitu. Karena pernah saya tanya, Ananda mau belajar apa gotong royong? Dia milih gotong royong daripada belajar gitu. Berarti dia anak saya tuh umumnya saya lihat lebih suka dia bekerja. Nah, dari pengalaman saya lihat dari modul-modul yang ada, itu perlu juga setiap sub materi itu sedikit membacanya, sedikit stimulusnya itu ada tagihan. Jadi kita nggak selalu banyak-banyak itu ya, bertahap gitu. Nah, di sini saya lihat perlu modelnya itu masih guided discovery gitu, karena anak kita selama ini masih berpusat teacher center, karena guru lebih banyak menjelaskan, si anak hanya mendengar, mencatat. Mereka tidak dituntut untuk mengeksplor kemampuannya. Nah, makanya itu saya masih guided discovery, belum ke PBL gitu, belum langsung ke PJBL gitu. Karena dia umumnya mengatakan dia butuh bimbingan, apalagi mata pelajaran fisika gitu. Nah, mungkin juga saya harus bisa menerapkan pakai target gitu. Ya, itu yang saya lihat ya. Jadi si anak itu di awal-awal itu kita jabarkan judul sama tujuan pembelajaran, dan saya minta untuk dia membuat targetnya seperti apa gitu. Itu mungkin Ibu Vita. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, banyak nih gambaran yang kira-kira yang bisa direalisasikan ya Bu, dari sekian poin-poin tadi nih Bu. Kira-kira yang akan lebih nyaman atau lebih cepat realisasi yang mana nih Bu, dari poin-poin yang banyak tadi? Nah, dari poin-poin itu saya rasa yang perlu utama sekali adalah kalau mengaktifkan anak itu, dari literatur yang saya baca itu kita tahu dulu kondisi si anak itu. Nah, saya harus melakukan pertama itu membuat tes diagnostik, itu yang pertama ya. Nah, berdasarkan diagnostik tersebut saya membuat media dan bahan ajar yang cocok dengan diagnostik tersebut gitu. Nah, kemudian itu kan sekalian aja tuh Pita, sebenarnya bukan banyak ya. Nanti saya juga buat ada apa istilahnya, metode pembelajaran penilaian antar teman gitu. Nah, gitu mungkin. Dan kemudian saya melaksanakan refleksi setelah pembelajaran. Saya akan minta, nah, apa sih yang dia senangi dalam belajar ini, apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah dia dapat, dan bagian mana yang perlu dia ulangi, dan bagian mana yang perlu diperbaiki cara belajarnya gitu. Mungkin itu. Ya, berarti kan Ibu udah tahu nih gambarannya nih, mau rencana yang akan dilakukan ya Bu Iya. ya. Nah, mulai dari diagnosis tadi, kemudian dilihat dari kebutuhan belajar anak, sampai Ibu sudah bisa menentukan dari kebutuhan, bisa Ibu memberikan model pembelajaran yang tepat kepada murid Ibu ya Bu. Nah, dari kegiatan itu tadi, kira-kira yang akan bisa mendukung atau yang akan bisa jalannya kegiatan Ibu dengan lancar, siapa kira-kira menurut siapa yang bisa mendukungnya Bu? Oke. Ya, benar sekali Bu Pita ya, karena ini kan lembaga ya, sesuatu kesatuan gitu. Kita butuh orang-orang di dalam lembaga ini yang mensupport program kita berjalan dengan baik. Yang pertama sekali adalah saya harus perlu dukungan wali kelas. Jadi saya perlu support dari wali kelas, karena anak-anak ini dia lebih mendengarkan kata wali kelasnya ya. Yang kedua mungkin dengan Bapak Ibu guru BK ya. Jadi kalau ada kan BK sekali seminggu dia masuk itu ya, memfasilitasi peserta didik apa permasalahan pembelajarannya, mungkin dia curhat ke BK. Kemudian saya bekerja sama dengan orang tua murid gitu ya. Nah, orang tua murid ini penting sekali. Kenapa? Mengulang pembelajaran di rumah itu sangat penting gitu ya kan. Karena belajar 5 kali dengan belajar 1 kali dengan waktu yang lebih banyak itu lebih bagus belajar 5 kali gitu dalam waktu 1 jam dibandingkan belajar 1 kali dalam sehari kan gitu.
Kemudian lagi saya harus bekerja sama dengan pimpinan sekolah, baik Bapak Kepala Sekolah maupun wakil, karena ini kan berhubungan juga dengan sapras dan support dari pimpinan sekolah. Luar biasa sekali ya Bu, selain bisa mengupgrade diri juga harus adanya kolaborasi dan yang mendukung mulai dari wali kelas, guru BK sampai kepada sekolah ya Bu. Nah ini kan banyak nih Bu mengaitkan atau berkolaborasi dengan beberapa orang nih Bu, kira-kira bisa terrealisasi berapa lama nih Bu? 1 bulan lah Bu Vita, karena saya butuh eh, membuat RPP atau modulnya ya, kan menyiapkan instrumen gitu. Saya belajar dulu dari PMM lah, instrumen diagnostik yang tepat itu seperti apa gitu kan. Langkah-langkah strategi yang sesuai diagnostik itu seperti apa gitu kan. Nah, saya harus sediakan dulu gitu biar nanti apa yang saya lakukan ini maksimal gitu. Oke Ibu, bagus sekali ya Bu. Jadi saya rasa Ibu sudah menemukan jawabannya sendiri ya Bu ya. Yang Iya. kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya merasa gitu mana ya, kadang-kadang kan apa yang kita pikirkan itu kalau tidak kita keluarkan kan rasanya tidak lepas gitu ya. Nah, jadi dengan adanya bincang-bincang ini mengalir saja muncul ide-ide saya rupanya gitu. Dan Iya saya Bu, mencatatnya itu. Padahal sebelumnya saya nggak kepikiran ada diagnostik gitu ya, ada penilaian antar teman, ada apa hmm, bantuan orang tua gitu kan. Dengan kita bincang-bincang terfokus itu, maka dia akan mengalir muncul ide-ide itu. Gitu. Alhamdulillah ya Bu. Berarti Bu ini sudah ada nih gambarannya apa-apa saja yang akan dilakukan dan langkah-langkahnya. Saya tunggu kabar dari Ibu sebulan lagi nih. Saya ini pengen banget dengar cerita Ibu gimana cara merealisasikannya. Nah, baik Ibu, dari percakapan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu. Oke, Semoga makasih Bu rencana Vita. iya sama-sama Ibu. Rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasikan, kemudian bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Sukses Doakan Bu selalu. ya, nanti kita ada waktu juga Bu Vita ya kalau seandainya saya ingin bincang-bincang lagi ya. Oke, sampai jumpa besok lagi ya Bu. Iya, makasih Bu Vita. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seru sekali ya Bu ya perbincang kita pada siang ini. Nah, Alhamdulillah nanti Ibu. sudah, Ya. oke, saya sudah menyaksikan observasi Ibu dalam coaching ini, kemudian Ibu dari proses coaching ini, Ibu kita rasa indikator mana yang telah Ibu capai, apa yang Ibu penuhi? Baik Bu, coaching hari ini yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan apa permasalahannya, kemudian saya mengidentifikasikannya, dan saya juga menanyakan rencananya, bahkan sampai ketemu gambaran dan langkah-langkah dari identifikasi dari masalahnya. Kemudian juga saya juga sudah menanyakan siapa saja yang akan bertanggung jawab atas rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi. Saya rasa coach saya juga sudah menemukan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, jadi tujuan awal tadi sudah Ibu capai ya. Nah, sekarang saatnya saya menyampaikan hasil observasi saya bahwa Ibu kita sudah menguasai ya kompetensi yang dicapai tentang pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan dengan kata tanya apa, bagaimana, dan siapa saja yang sudah sesuai dengan alur dan tahap apa yang harus dilakukan. Nah, Ibu dari proses coaching Ibu tadi, selain dari kompetensi yang telah Ibu capai tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya rasa saya harus lebih mendalami lagi proses sirta. Mungkin saya harus lebih jelimet lagi ya Bu, menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nanti dari pertanyaan saya tersebut si coach bisa menggali potensinya sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa ya observasi saya hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ke depannya menjadi lebih baik lagi dan terjadinya peningkatan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa lain waktu ya Ibu. Assalamualaikum Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.